Halo, selamat siang. Kita lanjut lagi ya mengenai video kali ini adalah pembahasan latihan ujian sekolah tentang Pitagoras. Ini materi kelas 8. Jadi Pitagoras itu adalah teorema pada geometri mengenai segitiga siku-siku. Kita misalkan dihadapkan pada suatu soal di mana diketahui segitiga siku-siku dan sisi-sisi lainnya. Nah, secara teori atau teorema itu adalah sisi miring kuadrat pada segitiga siku-siku itu adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Gitu. Maka di sini sisi miring kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Ya, jadi cara mengingatnya adalah sisi miring kuadrat itu pasti hasil penjumlahan dari sisi depannya dan sisi sampingnya. Itu teorema Pitagoras, ya. Berarti kalau sisi depan, sisi miringnya yang besar, yang terpanjang dikurangi dengan sisi sampingnya. Kalau sisi samping, berarti sisi miringnya dikurangi sisi depannya, ya. Jadi cukup pahami satu aja yang berwarna merah ini, nanti anak-anak paham kok yang depan sama yang samping. Pokoknya kalau depan samping itu adalah sisi yang panjang, sisi miringnya dikurangi dengan sisi lainnya, gitu. Gitu toh, ya. Oke, yuk kita langsung latihan. Di sini ada sisi PQ dan QR yang sudah diketahui. Ini segitiga siku-siku, ada 90 derajat sudutnya ya. Ditanyakan panjang sisi PR. PR itu apa? Oh, itu adalah sisi miring. Berarti ingat, sisi miring kuadrat, jumlah kuadrat di depan dan sampingnya. Ya, sisi miring itu PR kuadrat sama dengan QR kuadrat tambah PQ kuadrat. Kita nggak cari kuadratnya loh, carinya hanya sisi PR. Makanya PR saja artinya akar kuadratnya berpindah ya. Kuadratnya mau dihilangkan, pindahkan di sebelah kanan menjadi bentuk akar. Akar dari QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Ya, kita masukkan angkanya. QR itu dapat 10, PQ-nya 24. Jadi 10 kuadrat itu 100, 24 kuadrat 576. Kita jumlahkan. Jadi PR akar 676 yaitu 26. Gitu ya. Oke, sebetulnya anak-anak di dalam segitiga siku-siku itu untuk mencari sisi miring gitu kan, sisi depannya, sisi sampingnya. Kalau dia siku-siku dan menggunakan si konsep Pitagoras ini, anak-anak cukup hafalkan si ini aja. Basicnya tuh 3, 4, 5. Ya, ini yang pertama, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau sisi miringnya 5, pasti sisi depan dan sampingnya adalah 3 ataupun 4. Gitu. Ya, misal kita kalikan 2 kali lipatnya, mau mencari 2 kali lipatnya. Kalau sisi miringnya adalah 10, kan 2 kali lipatnya ya, 5 kali 2, 10. Berarti sisi depan dan sampingnya adalah 8 dan 6. Kalau 2 kali lipatnya lagi, berarti sisi miringnya 20, karena 10 kali 2, 20, sisi samping atau depannya berarti 8 kali 2, 16. 6 kali 2 berarti 12. Oh, sorry. Nah, gini ya. Itu gambarannya. Jadi, kalau udah hafal mengenai garis istimewa pada segitiga siku-siku tuh gampang, nggak usah cari menggunakan rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan tambah samping tuh enggak. Tapi itu kalau segitiganya garisnya atau sisinya itu istimewa. Nah, kalau nggak istimewa gitu kan, nanti tetap mau nggak mau kalian harus cari pakai ini. Gitu. Jadi yang pertama, pahami konsepnya dulu ya, yang ini saya lingkarin. Yang kedua, sembari pahami ini juga dihafalkan. Ya, kata kuncinya tadi kok 3, 4, 5. Jadi bisa misalnya 5 kali lipatnya. Berarti kalau 5 kali lipatnya berapa? Masing-masing kalikan 5. 3 kalikan 5 berarti 15. 4 kalikan 5, 20 ya. Berarti 15, 20, 5 kali 5, 25 gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua itu ada 5, 12, 13. Nah, ini berbeda dengan yang pertama. Kalau tadi kan 3, 4, 5 secara basicnya ya. Kalau ini 5, 12, dan 13.
Ini juga sama, berlaku kelipatannya. Kelipatannya misalnya 2 kali lipatnya, berarti 10, 24, 26. 3 kali lipatnya. Nah, 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, itu bisa dicari. Gitu ya. Oke. Coba kita next selanjutnya ya. Sisi terpendek dan terpanjang suatu segitiga siku-siku 20 dan 12. Coba. Apakah kalian mencurigai sesuatu? Ya. Sisi terpanjang ya. Kalau terpanjang itu pasti dia sisi miring, kawan-kawan. Wah, sisi miringnya 20, sisi lainnya 12. Apakah kalian mencurigai sesuatu? Nah, harus curiga. Nih, ini kan 20 ya, sisi miringnya 20. Terus ada sisi depan sama sisi samping ya. Nah, dua sisi lainnya itu satunya itu ada 12. Bisa jadi 12-nya di sisi samping, bisa jadi di sisi depan. Misalnya di sini ya 12. Kira-kira sisi lainnya berapa? Nah, nggak tahu. Oke, kita cari pakai dasarnya nih. Dasarnya kan tadi 345 ya. Dasarnya 345. 5 kali berapa ya? Berapa kali lipatnya biar jadi 20? 4 kali lipatnya. 5 kali 4, 20 ya. Ini 4 kali lipatnya. Berarti kalau 3 kali 4 berarti 12. Oh, betul. Artinya berarti yang satunya adalah 4 kali 4, berarti 16. Selesai, gini aja. Gampang kan? Gitu. Ya. Oke. Ini kalau kita pakai cara cepat seperti ini. Kalau pakai rumus yang seperti ini bisa. Karena yang diketahui sisi terpanjang berarti sisi miring. Yang mau dicari adalah sisi lainnya. Bisa aja sisi depan, bisa aja sisi samping. Artinya, yang panjang dikuadratkan dikurangi sisi lainnya. Oke, yang panjang atau sisi miring kita misalkan sebagai C, ini ya. Terus yang depan itu kita misalkan B, yang samping kita misalkan A. Ya, pakai angka apapun atau huruf apapun boleh ya. Yuk, pada intinya adalah yang miring dikuadratkan dikurangi sisi lainnya gitu, toh ya. Yuk, sisi miringnya dikuadratkan, 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, 12 kuadrat 144. Dikurangi dapat akar 256. Akar 256 adalah 16. Kalau pakai cara ini, kekurangannya untuk anak-anak yang proses berhitungnya masih kurang, akan kesulitan mencari bentuk akar atau nilai akar dari 256. Oke, jadi saya sarankan sambil dipahami ya cara cepatnya ini juga. Gitu ya. Oke, tadi ada apa aja? 3, 4, 5, berlaku kelipatannya. Kemudian yang kedua ada 5, 12, 13. Berlaku juga kelipatannya. Oke, itu mengenai Pitagoras selesai. Jadi mudah sebetulnya. Jadi kalau misal hal yang mudah aja kalian tergelincir atau suka kepleset salah gitu ya mengerjakannya, sayang sekali. Jadi tolong diusahakan dengan baik, belajar lagi, dipahami kembali. Ya, putar video ini berulang-ulang kali sampai kalian benar-benar paham. Kalau nggak paham silahkan kontak ke saya. Kita cukupkan untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya, bangun ruang sisi datar. Ini nanti menarik banget ya. Sampai jumpa. Bye.